Shalom teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel ini. Di channel ini menghadirkan renungan-renungan singkat yang tentunya memberkati saudara-saudara dimanapun berada. Dan kiranya renungan-renungan singkat ini dapat mengubahkan kita semua. Namun sebelumnya saya mengajak teman-teman semua untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, setiap kasih dan setiamu dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami boleh hidup dan boleh kami nikmati berkat-berkat-Mu maupun kesehatan dan juga berkat-berkat lain lagi yang boleh kami menikmati. Dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini aku berdoa setiap orang yang mendengarkan akan renungan ini, biarlah memberkati mereka lewat renungan ini dan juga dapat diubahkan melalui firman-firman yang akan disampaikan melalui channel ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Amin. Baik teman-teman semua, mari kita buka Alkitab kita yang terambil dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 8 hingga ayat yang ke-37. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan, dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, bujangnya, "Panggillah perempuan Sunem itu." Lalu dipanggilnyalah perempuan itu dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, "Cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara?" Jawab perempuan itu, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Kemudian berkatalah Elisa, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, "Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini." Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Duh, kepalaku, kepalaku." Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Diangkatnyalah dia,
dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannya lah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah ia memanggil suaminya serta berkata, "Suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan aku terus pulang." Berkatalah suaminya, "Mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat." Jawab perempuan itu, "Jangan khawatir." Dipelanainya keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangannya, "Tuntunlah dan majulah, jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila aku katakan kepadamu." Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, "Lihat, perempuan Sunem itu datang. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, 'Selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu?' Jawab perempuan itu, 'Selamat.' Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnya kaki abdi Allah itu, tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, 'Biarkanlah dia. Hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku.' Lalu berkatalah perempuan itu, 'Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku berikan harapan kosong?' Maka berkatalah Elia kepada Gehazi, 'Ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu, dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya. Dan apabila seorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu.' Tetapi berkatalah ibu anak itu, 'Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau.' Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya. Katanya, 'Anak itu tidak bangun.' Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya di atas mulut anak itu dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana sekali ke sini. Kemudian meniarap pulang di atas anak itu. Maka bersinarlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, "Pergilah perempuan Sunem itu." Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, "Angkatlah anakmu ini." Masuklah perempuan itu lalu bersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan muka sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya lalu keluar. Demikian firman Tuhan.
Haleluya, amin. Jadi dari firman Tuhan pada saat ini diberikan tema kecil, yaitu Dia tidak pernah berbohong. Ada seorang perempuan kaya di Senum. Berapa kali Elisa datang ke daerah Sunem, Elisa diundang makan olehnya. Perempuan Sunem ini membuatkan sebuah kamar khusus untuk Elisa, semana tadi yang tercatat di ayatnya ke-10. Kebaikan hati yang tulus ini direspon Elisa dengan menawarkan bantuan untuknya, tetapi perempuan itu merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Nah, kemudian Gehazi hamba Elisa memberitahukan bahwa perempuan itu tidak memiliki anak dan suaminya telah lanjut usia, semana yang tercatat di ayat yang ke-14. Elisa memanggil perempuan itu dan menjanjikan bahwa tahun depan ia akan menggendong seorang anak laki-laki. Perempuan itu merespon dengan berkata, "Janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini," sebagaimana yang tercatat tadi di ayat yang ke-16. Nah, rasa takut percaya adalah respon pertamanya. Impiannya menjadi seorang ibu telah lama ia kubur. Tetapi melalui Elisa, Allah ingin membangkitkan kembali pengharapan yang telah hilang dalam dirinya perempuan itu. Tepat seperti yang Elisa katakan, tahun berikutnya ia pun melahirkan anak laki-laki. Nah, pada suatu hari anak laki-laki perempuan ini ada di ladang dan barangkali karena panas matahari ia mengalami sakit kepala sehingga anaknya meninggal. Apa yang dilakukan perempuan Sunem itu? Ia meletakkan anak itu di kamar khusus yang ia sediakan untuk Elisa. Ia bergegas pergi dengan keledainya untuk menemui Elisa di Gunung Karmel. Hatinya percaya bahwa hanya Elisa utusan Allah yang dapat membangkitkan harapannya lagi. Elisa berdoa kepada Tuhan dan kuasa Tuhan pun membangkitkan kembali anak pengharapan itu. Jadi hendaknya kita tidak lupa bahwa Allah juga menghidupi kembali pengharapan di dalam hidup kita yang telah lama hilang atau terkubur. Dia ingin menunjukkan kepada kita bahwa Dialah Allah yang setia kepada janjinya dan Dia tidak akan pernah berbohong dengan mengingkari janjinya, tetapi percayalah kepadanya serta teruslah berharap dengan tidak henti-hentinya, karena setiap janjinya tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.